Eh, Anak-anak, kelihatan tidak Ibu punya muka? Kelihatan Kita tunggu azan selesai dulu ya, baru kita mulai. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang jenis-jenis garis pada desain grafis. Jadi, dalam suatu desain grafis, pastinya terdapat unsur yang membentuknya. Terus unsur membentuk suatu desain grafis itu diantaranya garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, warna, dan gelap atau terang. Kemudian, sebelum membahas unsur-unsur desain grafis, pada kali ini kita akan membahas unsurnya dari garis. Sebelumnya, ada yang sudah tahu garis itu apa? Ada yang bisa jawab? nggak ada Bu. Saya Contoh Bu. garis tuh seperti ini. Di gambar pertama, ini contoh garis mendatar. Terus garis tegak yang seperti ini. Kalian pasti sudah sering menjumpai garis-garis seperti di atas. Bisa dilihat. Bisa Bu. Kemudian, sebagai unsur yang paling dasar, garis dalam desain grafis itu adalah penghubung antara satu titik dan titik lainnya. Bentuk garis bisa lurus, lengkung, Nah vertikal, Bu, di sebelah. horizontal. Ya, gimana? Gimana, Umi? Tidak Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Bentuk garis itu bisa lurus, lengkung, vertikal, horizontal, zigzag, diagonal, atau tidak beraturan. Kemudian garis hanya melibatkan panjang dan ketebalan sehingga elemen ini dikerap dan ditandai sebagai elemen satu dimensi. Teman-teman bisa lihat contohnya, ini adalah contoh garis, semua garis yang digabungkan hingga membentuk sebuah pola atau sebuah desain. Kita masuk ke jenis-jenis garis. Yang pertama adalah garis horizontal. Garis ini adalah garis pertama yang mungkin teman-teman sering lihat. Dia adalah garis lurus biasa. Secara visual memang benar garis horizontal ini adalah garis yang lurus, garis biasa, seperti tanda strip. Namun garis ini memiliki sifat pembeda, yaitu berjalan mendatar atau dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dalam dunia desain juga garis ini juga memiliki arti tenang, diam, kaku, kokoh, dan relasi. Contohnya seperti ini yang di bawah ini. Teman-teman bisa lihat, itu adalah contoh garis horizontal. Kemudian garis vertikal, mengacu pada garis lurus yang berjalan secara vertikal atau terdiri dari atas ke bawah, lurus seperti ini. Garis vertikal ini adalah satu dari 3 jenis dasar dalam desain. Dia seperti garis horizontal, tapi dia lurus dari atas ke bawah begini. Makna yang tersirat dalam garis ini itu ketenangan, stabil, dan kekuatan. Teman-teman bisa lihat contohnya. Kemudian kita masuk ke garis diagonal, yaitu garis yang sama dengan garis sebelumnya, garis horizontal. Cuman dia seperti kearsir begitu kan. Perbedaan garis ini berjalan dengan sudut yang miring. Dia garis horizontal tapi yang miring gitu kan, dari ujung sudut ke sudut lainnya.
secara diagonal 45 derajat. Dia juga punya makna atau arti tersendiri yang artinya energik, dinamis, dan tidak stabil atau mendeskripsikan suatu yang bergerak. Kemudian yang ke berapa ini teman-teman? Kelima, Bu. Baik, yang kelima itu garis zigzag. Teman-teman bisa lihat di sini contoh garis zigzag seperti ini. Mulanya garis zigzag ini adalah garis lurus, diagonalnya memiliki arah berbeda, lalu kemudian disambungkan. Terus dalam garis ini juga biasa digunakan untuk efek visual yang dinamis dan menarik. Selaras dengan maknanya, yaitu memiliki arti kegembiraan, kuat, dan bergairah. Kemudian teman-teman bisa lihat contoh jenis garis yang keenam adalah garis dot. Garis dot ini kita kenal dengan titik-titik seperti namanya. Garis ini terdiri dari serangkaian titik yang berjajar berdekatan sehingga membentuk pola atau garis. Dengan menggunakan garis ini dapat menciptakan berbagai efek visual yang menarik. Kemudian yang ketujuh adalah garis dash, kembaran dari garis dot, tapi dia bedanya strip. Atau teman-teman bisa lihat garisnya seperti putus-putus. Dia itu merupakan garis yang tersusun dari serangkaian potongan garis yang memiliki ukuran serupa dengan jarak teratur dan pola memanjang. Kemudian garis dash dot. Dash dot ini gabungan antara garis dash dan garis dot. Dia kolaborasi. Ukuran jaraknya juga serupa dengan untuk menciptakan pola yang berulang. Jadi garisnya nih contohnya seperti di bawah, garis dash dot, terus dia garis dot dash dot biasanya digunakan untuk berbagai efek visual, misalnya menciptakan garis batas, garis sumbu, garis simetris, sehingga garis lintasan juga. Kemudian teman-teman lihat garis yang nomor 9 ini adalah jenis garis spiral. Kemudian garis spiral ini mungkin kita sering gunakan ini adalah garis lengkungan dengan pola berputar secara beratur dari titik sini, dari titik pusat, sehingga menyerupai spiral atau lingkaran. Dengan garis ini, kita bisa menciptakan efek visual yang dinamis dengan makna kelenturan, hipnotis, dan kelahiran. Kemudian yang terakhir adalah garis artistik. Berbeda dengan garis sebelumnya, garis artistik adalah jenis garis yang digunakan dalam dunia desain untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kreativitas, imajinasi, dan ekspresi artistik. Kemudian ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk membuat objek artistik, diantaranya tools, preset, brush, sprayer, kaligrafik, dan pressures. Mungkin sampai sini saja pembahasan untuk garisnya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, gimana ya, Kak? Untuk garis spiral itu contohnya seperti apa ya, Bu? Garis spiral. Contohnya, Eka tahu kalung yang untuk hipnotis orang itu? Oh, Eka tahu ini. Biasa teman-teman pernah lihat main ini nggak, busur panah?
Oh ya Bu, tahu-tahu. Itu kan patokan busurnya itu harus menembak ke depan kan, ke pusatnya. Nah, itu bentuknya tuh seperti spiral. Oh iya Bu, Contohnya kayak terima gitu. kasih Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Gak ada Bu. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Eka, Hadir Bu. Umi, Anggun, Hadir Bu. Hadir Bu. Mes, Hadir Bu. Paulina, Hadir Bu. Susanti, Susanti, Hadir Bu. Aprilia, Hadir Bu. baik mungkin itu saja. Eh, oh iya, Ibu lupa kesimpulannya kalau kita belajar atau memahami garis dan sudut memenuhi 3 indikator, nanti kita juga bisa tahu dan mampu mengidentifikasi informasi pada soal sehingga dapat membuat gambar dengan pengalaman yang dimiliki, mampu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, dan mampu membuat gambar baru dari pola ide visual. Teman-teman bisa bikin gambar atau bikin desain grafis dari garis-garis yang tadi teman-teman sudah belajar. Kemudian itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Siang Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.